Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas ciri-ciri pemikiran filsafat dengan sub pembahasan yang pertama mengenai 4 jalan mencari kebenaran. Nah, saudara sekalian, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia diberikan akal oleh Tuhan sehingga dapat berpikir, dapat menganalisis, dapat digunakan untuk memahami kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar kita maupun fenomena yang ada di dalam diri kita. Sebagai pencari kebenaran, manusia terus mempelajari hal-hal yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di sekitarnya. Tentu ada hal yang sangat penting, ada hal yang sangat istimewa, ada hal yang sangat tinggi, yang sangat agung yang dicari oleh manusia, yaitu kebenaran. Kebenaran adalah adanya kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita cari, apa yang kita pahami dengan fakta-fakta, dengan kenyataan, dengan esensi atau dengan hakikat satu fenomena. Saudara sekalian, secara umum ada 4 jalan atau cara yang digunakan oleh manusia untuk memahami, untuk menyelidiki, untuk menghayati ataupun mengelola alam semesta, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan filsafat, menggunakan seni, atau menggunakan agama. 4 jalan tersebut bertujuan untuk mencari dan mencapai kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip dan metodenya masing-masing. Kita akan membahas keempat jalan tersebut. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, yang telah diolah, yang telah diproses, yang disusun sedemikian rupa secara sistematis, yang diperoleh sebagai hasil pembelajaran, penyelidikan, atau penelitian yang bersifat rasional, empiris, objektif, analitik, dan sistematis, atau biasa juga disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan mempunyai cara tertentu untuk menghasilkan satu kesimpulan yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah inilah yang digunakan oleh para ilmuwan, para pelajar cerdik pandai untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam hidup atau untuk mengetahui jawaban-jawaban dari setiap masalah yang dihadapi atau menemukan teknologi yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Metode ilmiah ini merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari ide atau gagasan atau pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, kemudian mencari data yang sesuai dengan permasalahan atau ide-ide yang ingin dipelajari. Setelah data terkumpul, data itu diolah, dianalisis, kemudian diverifikasi. Setelah itu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau telah diproses. Kesimpulan itulah yang melahirkan teori-teori ataupun konsep-konsep yang digunakan oleh ilmuwan atau cerdik pandai di dalam memahami semesta. Nah, saudara sekalian, ilmu pengetahuan yang dikembangkan saat ini tidak lain adalah cabang-cabang ilmu yang bersifat khusus
yang dipelajari di kampus atau yang dikembangkan di laboratorium, misalnya ilmu matematika, biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, dan bidang studi lainnya. Ini adalah cabang-cabang ilmu yang dikembangkan dan dipelajari di kampus yang melahirkan satu rumpun ilmu pengetahuan yang sangat besar yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Ini adalah cara yang pertama untuk menemukan kebenaran menggunakan metode ilmu pengetahuan, khususnya metode ilmiah. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan pada cara yang kedua, yaitu filsafat. Filsafat ini juga punya cara berpikir sendiri, yaitu proses berpikir yang mendalam dan sungguh-sungguh untuk menemukan kebijaksanaan, menjawab pertanyaan mendasar tentang segala sesuatu, atau mencapai hakikat dari segala fenomena. Filsafat ini juga bisa disebut sebagai satu pandangan hidup atau sikap hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai filsafat. Filsafat bagi para filosof adalah induk dari seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan ada juga yang menyebut ibu dari semua seni. Atau filsafat ini berada di antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi filsafat ini merupakan upaya menggunakan pikiran kita secara sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan. Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan yang lebih bersifat objektif, yang lebih bersifat faktual, pertanyaan-pertanyaan filsafat lebih bersifat subjektif dan bersifat filosofis, menyangkut hal-hal di balik materi yang nampak di dalam penglihatan kita secara fisik. Ilmu pengetahuan selalu mempelajari hal-hal fisik, materi, sementara filsafat mempelajari hal-hal di balik materi karena ingin menjawab hakikat esensi dari segala fenomena. Pertanyaan mendasar dari filsafat itu antara lain, kita ini siapa? Kita ini mau kemana? Kita ini berasal dari mana? Tentu ini pertanyaan yang sulit dijawab dengan pemikiran biasa, tapi para filosof mencoba mencari jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan filsafat itu dengan berpikir secara mendalam, sungguh-sungguh, secara komprehensif maupun radikal. Nah, inilah filsafat yang juga terus berkembang, baik filsafat umum maupun filsafat khusus. Filsafat umum itu filsafat yang mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seperti 3 pertanyaan dasar tadi. Sedangkan filsafat khusus adalah filsafat ilmu pengetahuan yang mempelajari, mengkaji, studi satu bidang ilmu. Misalnya filsafat pendidikan, filsafat komunikasi, filsafat ekonomi, filsafat politik, dan bidang-bidang filsafat lainnya.